Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Balkis Ahmad dari Program Studi Statistika dengan NPM 10060119123. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Diagram Kendali Non-Parametric Composite Exponentially Weighted Moving Average atau CHAOMA Sign dalam proses plating aksesori mobil di PT XYZ di bawah bimbingan Bapak Suryadi SSI MSI PhD. Pendahuluan. SPC atau Statistical Process Control merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengawasi, mengontrol, dan menganalisis proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen dengan menggunakan metode-metode statistik. Diagram kendali merupakan salah satu alat SPC yang secara grafis digunakan untuk mengontrol proses produksi berjalan stabil dengan cara mendeteksi adanya variasi atau penyimpangan dalam proses. Diagram kendali yang pertama kali diperkenalkan yaitu Shewhart, namun kelemahan utamanya yaitu Shewhart ini kurang sensitif dalam mendeteksi pergeseran proses yang kecil. Salah satu alternatifnya yaitu diagram kendali EUMA yang pertama kali diperkenalkan oleh Roberts pada tahun 1959 yang dapat mendeteksi pergeseran rata-rata proses yang relatif kecil. Dan pada umumnya, EUMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Kamilah dengan NPM 10060111977, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Statistika. Akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Selang Kepercayaan Generalis Confidence Interval untuk koefisien variasi dari distribusi impuls Gaussian. Pada statistika inferensial ada yang dinamakan estimasi parameter, yaitu penaksiran parameter populasi dengan menggunakan sampel, yang terbagi menjadi penaksiran titik dan selang. Taksiran selang adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan nilai-nilai dalam suatu selang tertentu, sehingga hasilnya akan memberikan tingkat kepercayaan. Pada penelitian ini akan dilakukan taksiran selang pada distribusi impuls Gaussian atau IG, yang pertama kali diperkenalkan oleh Schrödinger yang digunakan untuk mengatasi data yang memiliki kemiringan positif. Pada kajian statistika ada yang dikenal dengan koefisien variasi atau CP, yaitu perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata. CP dan selang kepercayaan telah banyak digunakan dan dikembangkan, yang salah satunya itu metode selang kepercayaan Generalis Confidence Interval. Pada skripsi ini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Lokajaya Rifa dengan NPM 10060111979 dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pemodelan GeoGPR pada jumlah kematian ibu hamil di Jawa Barat tahun 2021 di bawah dosen bimbingan Ibu Nur Azizah Kumakar Rifai SSI MSI. Dengan latar belakangnya yaitu di mana metode statistik yang digunakan untuk mengatur variabel bebas dan tak bebas disebut dengan analisis regresi. Metode tersebut dibedakan menjadi regresi sederhana dan regresi linear ganda. Namun terkadang kondisi pada data lokasi satu dengan lokasi lain tidak sama, sehingga dapat terjadi karena adanya pengaruh spasial. Kemudian model regresi posisial adalah model regresi non-linear digunakan untuk memodelkan data count atau diskrit. Dalam model ini terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sri Mulyani dengan NPM 1006001180088. Di sini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Regresi Non-Parametric Smoothing Spline untuk data tersensor dalam memodelkan hubungan antara lamanya waktu kesembuhan rawat inap pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan usia pasien. Pada dasarnya, untuk menganalisis dibutuhkan data lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk menduga dengan melibatkannya data tersensor. Dalam analisis regresi merupakan suatu pendekatan metode yang digunakan untuk data tersensor, khususnya regresi non-parametrik. Pada penelitian ini yang mengaplikasikan regresi non-parametrik dalam bidang kesehatan, khususnya pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Variabel yang akan diteliti yaitu usia pasien dan lamanya rawat inap pasien hingga kesembuhan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Parida, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dengan NPM 1006011119144 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Regresi Zero One Inflated Beta BINF pada proporsi pemain sepak bola yang dimainkan dalam satu musim di bawah bimbingan Bapak Dr. Nusra Jarisman MSI. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Sepak bola merupakan olahraga yang populer di kalangan masyarakat dari segala usia termasuk pelajar, di mana olahraga ini dimainkan oleh dua tim. Setiap tim sepak bola memiliki pelatih yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi, teknik permainan, dan memberikan para pemain keterampilan teknis dan fisik yang mereka butuhkan untuk bermain sepak bola. Pemantauan secara berkala juga dilakukan untuk mengukur kualitas kebugaran tim sepak bola. Tes fisik seperti BMI, lari 40 yard, lompat vertikal, lompat lebar, dan bench press atau angkat beban digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pemain dan tim secara keseluruhan. Dan data-data ini juga digunakan untuk memprediksi persentase pemain yang akan dimainkan pada musim selanjutnya. Dengan menggunakan proporsi pemain sebagai variabel respon dan beberapa kategori pemain yang menjalani pelatihan, tetapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadil dari NPM 1006011188011. Ini mempresentasikan tentang jurnal saya yaitu implementasi diagram kontrol multivariat normatif sum atau MCSUM untuk mengenali proses pembuatan terpin aluminium. Pertama ada pendahuluan. Diagram kontrol adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Terdapat dua macam diagram kontrol berdasarkan banyaknya karakteristik, yakni diagram kontrol univariat dan multivariat. Diagram kontrol univariat merupakan grafik yang memantau satu karakteristik kualitas saja. Terdapat beberapa diagram kontrol multivariat, di antaranya Zohar dan diagram kontrol multivariat kumulatif sum atau MCSUM. Diagram kontrol MCSUM merupakan metode alternatif yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada diagram kontrol Zohar. Dalam perkembangannya terdapat beberapa statistik multivariat kumulatif sum, yaitu MCSUM seperti yang diusulkan Holly tahun 1987, Crozier 1988, dan Pignatello-Runger tahun 1990. Ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada distribusi multivariat. Analisis multivariat merupakan suatu analisis dengan lebih dari dua variabel acak. Dalam analisis multivariat umumnya mengasumsikan bahwa populasi atau variabel acak yang sedang dikaji diasumsikan berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya ada diagram kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Nur Rahim dengan NPM 10060619132 dari program studi statistika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inovasi dan Infrastruktur dalam Hybrid Learning terhadap tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas MIPA Unisba angkatan 2020-21 di bawah dosen pembimbing Bapak Dr. Aceng Komarudin Mutakin MTMSI. Hybrid learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka PTM. Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas MIPA, memperlakukan sistem hybrid learning untuk mahasiswa semester 2 dan 4. Berikut terdapat rumusan masalah, tujuan masalah, berikut terdapat hipotesisnya, berikut terdapat variabel penelitian yang dimana X1 adalah sebagai infrastruktur, X2 adalah sebagai inovasi, dan Y kepuasan mahasiswa. Berikut ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Diasti Marasabesi dengan NPM 1006011119090 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya izin mempresentasikan artikel saya dengan judul Konfidensi Premi Asuransi Gempa Menggunakan Simulasi Monte Carlo. Pendahuluan, menurut BMKG, daerah Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan seismik aktif dan kompleks. Analisis bahaya gempa bertujuan untuk menentukan suatu batas intensitas pada gempa yang berlaku di suatu daerah berdasarkan nilai kemungkinan dan dilihat dari katalog gempa yang diteliti. Namun, sebagian besar katalog gempa terkontaminasi oleh ketidakpastian yang terkait sehingga mengakibatkan perkiraan bahaya seismik yang tidak akurat. Oleh karena itu, pendekatan Monte Carlo digunakan untuk memperkirakan kombinasi bahaya seismik di suatu lokasi untuk menghasilkan dan memperluas katalog gempa sehingga dapat mengurangi bias. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian yaitu peneliti hanya membahas hasil nilai seismik hazard menggunakan simulasi Monte Carlo pada data katalog Jawa Barat tahun 2012 sampai 2021 di lokasi titik koordinat Bandara Kertajati yang bersumber dari ISC. Dikarenakan keterbatasan data kerusakan bangunan yang terjadi, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Hafan Atkon dengan NPM 1006061191004 dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penerapan Robust dan Kurtosis pada data yang mengandung outlier. Hal yang melatar belakangi saya yaitu, seperti yang kita ketahui bahwa outlier memiliki pengaruh distorsi yang besar pada rata-rata sampel dan varian sampel. Beberapa statistik juga terpengaruh oleh adanya outlier, salah satunya yaitu skenario dan kurtosis. Maka diperlukan sebuah estimator yang robust, yaitu desil mean atau rata-rata desil. Dalam skripsi ini akan diterapkan statistik kurtosis yang robust dan memanfaatkan desil mean. Untuk batasan masalahnya yaitu data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Yang kedua yaitu nasinya univariat dengan data yang mengandung pencilan atau outlier. Saja rumusan masalah yaitu bagaimana hasil dari penerapan robust dan kurtosis pada data lamanya proses persidangan. Yang kedua dan tujuan penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Karikasan. Saya dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Yang kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Seasonal ARIMA dan Metode Fudge Time Series pada Prediksi Inflasi di Indonesia. Di mana ada pokok bahasan berikut. Yang pertama ada pendahuluan, di mana inflasi adalah masalah perekonomian, di mana ada kecenderungan harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terjadi secara terus-menerus, yang akan dilakukan peramalan oleh analisis data dari waktu dengan metode seasonal ARIMA, yaitu peramalan data yang mengandung unsur musiman atau memiliki jangka waktu yang panjang, dan juga Fudge Time Series, yaitu metode peramalan untuk menangkap pola dari data masa lalu untuk memproyeksikan data yang akan datang.